Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. In this meeting, di pertemuan kali ini, we will continue to our next material. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, and this is about present perfect tense. And as usual, ya seperti biasa kita reading dulu. Okay, and the reading is about Harry Potter. Harry Potter. Have you watched Harry Potter movies? If yes, then you surely know J.K. Rowling. She is a British author. She has started writing since 1990. Her fantasy books have won multiple awards. The books have been sold more than 400 million copies and translated into 67 languages. They have become the best-selling book series in history. J.K. Rowling has been married to Dr. Neil Murray since 2001. They have had one daughter and one son. But Joanna has also had one daughter from her previous marriage. Joanna Catherine Rowling has become so popular after writing Harry Potter. The success of her book series has made her to be a billionaire author. She has received many awards. Enough for reading, cukup untuk reading. And now we will discuss about our material today, and this is about present perfect tense. Present perfect tense atau biasanya pada umumnya ini rumusnya itu I have done di situ. Jadi I have done, I a subject, have ini to be-nya, terus done ini menandakan bahwa dia ini verbnya verb 3. Oke. Sebelum kita lanjut ya, ini di sini ada study this example situation. Jadi kita akan berlatih ya beberapa contoh, dan nanti ini ada kaitannya juga dengan present perfect tense. Nah, yang pertama, Tom is looking for his key. Kalau teman-teman masih ingat, ini tensesnya adalah present continuous. Artinya, Tom sedang mencari kuncinya. Jadi yang dilakukan Tom sekarang adalah mencari kunci. He can't find it or he cannot find it. Dia tidak dapat menemukan kunci. Why? Because he has lost his key. Dia telah kehilangan kuncinya. Nah, sampai di sini. Nah, dari kalimat terakhir ini, he has lost his key, di sini dia telah kehilangan kuncinya, means artinya he lost it, dia kehilangannya, maksudnya kehilangan kunci, and he still has not got it, dan dia masih belum bisa menemukan kuncinya. Nah, yang dimaksud present perfect itu adalah ini ya, he has lost his key. Jadi kalimat yang ketiga. Nah, jadi untuk rumusnya, jadi di sini adalah have, has, lost. Jadi have atau has, kalau di contoh ini pakai has karena subjeknya he. Have, has, terus lost ini verb 3, is the present perfect tense. Ini yang dimaksud present perfect tense, itu adalah have or has plus verb 3 di sini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut dulu ya. Oke, untuk to be-nya. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk to be-nya present perfect itu pakai have sama has. Have di sini untuk subjek I, we, they, you. Untuk has ini subjeknya he, she, it. Nah,
I have, we have, they have, you have ini bisa disingkat ya. Have-nya di sini bisa disingkat dengan menambahkan petik, terus tinggal menambahkan v dan e. ve di sini ya. I have jadi I've. He has jadi his. Oke, dan selanjutnya di sini dilanjutkan dengan verb 3. Ini semua adalah verb 3. Ini juga verb 3. Finish dari kata-kata finish, verb 3-nya finished. Lost ini dari verb 1 lost sama. Done dari verb 1 do. Been dari be. Nah, verb 3-nya been. Oke, lanjut. The present perfect simple is, jadi untuk rumusnya present perfect simple is have has plus past participle. Jadi to be verb 3. Kalau teman-teman pengen komplit jadinya subject plus have has plus past participle atau verb 3. Jadi past participle ini verb 3 plus object. Tuh, di sini saya tidak menuliskan rumusnya, tapi yang jelas untuk present perfect ini ya have has plus verb 3. Tuh. Nah, next, the past participle often ends in ed. Nah, karena dia past participle verb 3 ini sering sekali berakhiran ed. Atau biasanya kalau minggu kemarin, beberapa minggu yang lalu saya menjelaskan past participle atau verb 3 ini bisa regular, bisa irregular. Nah, kalau regular ini berakhiran ed ya. Contohnya finish jadi finished. Bacanya finished. Decide jadi decided. Terus ada apa ya? Play jadi played. Itu ya. Ini yang berakhiran ed. Nah, yang berakhiran ed namanya regular verb. Nah, next, but many important verbs are irregular. Jadi yang pertama tadi saya jelaskan verb ada yang regular verb yang berakhiran ed. Nah, yang kedua ini yang irregular. Irregular tidak beraturan artinya ya. Jadi kata kerja yang tidak beraturan. Namanya tidak beraturan jadi nanti bentuk kedua, bentuk ketiganya atau verb 2, verb 3-nya ini tidak berakhiran ed. Jadi macam-macam. Contohnya verb 3 lost. Ini lost dari kata lose. Terus ini dari kata do. Do, did, done verb 3-nya. Be, have, been ya. Dari kata write, wrote, written. Jadi tidak berakhiran ed. Maka ini yang dinamakan irregular verb. Syaratnya di sini yang irregularnya yang kita fokuskan. Jadi yang kita baca-baca lebih sering atau kita hafalkan itu yang irregular. Kalau di irregular tidak ada, berarti otomatis masuk yang regular, tinggal menambahkan ed. Oke, kita next. Nah, sekarang ini lanjut ke fungsi. Fungsi dari penggunaan present perfect tense ya. Oke, when we use the present perfect there is always a connection with now. Jadi ketika kita menggunakan present perfect ini selalu ada hubungannya dengan kejadian sekarang. Ya, ada hubungannya dengan sekarang. Maksudnya apa? The action in the past has a result now. Jadi kejadiannya ini di masa lalu, jadi kejadiannya sudah terjadi, has a result now. Memiliki result. Result itu hasil. Jadi hasilnya ini sekarang. Kejadiannya lampau, tapi hasilnya atau imbasnya itu sekarang. Oke, kita lihat contohnya. Seperti tadi ya, where's your key? Di mana kuncimu? Jadi ini present. Jadi dia tanyanya sekarang ya. Mana kuncimu? I don't know. Saya nggak tahu.
Jadi sekarang jawabannya ya saya nggak tahu. Terus ditambahi I've lost it. Jadi kata I have lost it. Ya, I have lost it. Saya telah kehilangannya. Kehilangannya kapan? Kehilangannya sudah terjadi. Maka imbasnya I don't know. Maka saya nggak tahu sekarang kuncinya di mana karena saya sudah kehilangannya. Jadi artinya I haven't got it now. Saya belum menemukannya sekarang. Gitu. Sama dengan contoh yang lainnya. He told me his name but I've forgotten it. Dia telah mengatakan namanya tetapi saya telah lupa. Lupa apa? Lupa namanya. Jadi tadi dia itu sudah menyebutkan namanya siapa, tapi sekarang saya sudah lupa. Nah, ini yang dinamakan present perfectnya yang ini. I have forgotten it. Saya telah melupakan namanya. So it means, jadi artinya I cannot remember it now. Jadi hubungannya dengan sekarang apa? Saya nggak bisa remember, mengingat namanya sekarang karena lupa. Sama dengan contoh yang selanjutnya. Is Sally here? No, he's gone out. He has gone out ya. Bukan he is tapi ini he has gone out. Apakah Sally di sini? Enggak, dia sudah pergi. Artinya she is out now. Dia sekarang keluar. Gitu. I cannot find my bag. Saya nggak bisa menemukan tas saya. Have you seen it? Apakah kamu melihatnya? Ya, seen it. Apakah kamu melihatnya? Apakah tadi kamu sudah melihatnya? Artinya, do you know where is it now? Apakah kamu tahu di mana tasnya ini sekarang? Itu. Nah, selanjutnya, we often use the present perfect to give new information. Kita sering ya menggunakan present perfect untuk memberikan informasi baru. Jadi informasi yang terbaru seperti yang di berita-berita itu ya, di TV mungkin atau di koran, itu kan baru ya, masih hot beritanya. New information. Jadi biasanya digunakan untuk memberikan informasi terbaru or to announce a recent happening, atau untuk menginformasikan atau announce ya, menginfokan kejadian yang baru-baru ini terjadi. Jadi masih hot gitu ya. Contohnya, oh, I've cut my finger. Saya telah memotong kuku saya misalnya. Jadi imbasnya apa sekarang? Kukunya sudah bersih seperti itu. Terus habis itu ada contoh, the road is closed. There's been an accident. There's been, maksudnya di sini there has been. Jadi telah terjadi kejadian atau sesuatu, terjadi kejadian. Gitu ya. Karena kejadiannya baru saja, maka jalannya ditutup. Kejadiannya sudah terjadi? Ya. Nah, makanya jalannya ditutup sekarang ini. Imbasnya jalannya sekarang ditutup gitu. Oke, selanjutnya bisa dibaca, saya next. Nah, you can use the present perfect with just, already, and yet. Jadi teman-teman bisa menggunakan present perfect dengan menambahkan kata just, already, dan kata yet. Kita bahas satu-satu sekarang. Just ini artinya a short time ago. Jadi baru, a short time ago. Jadi baru-baru saja ya, waktu yang baru saja terjadi, a short time ago. Beberapa waktu yang lalu, a short time ago. Contohnya, would you like something to eat? Apa kamu mau sesuatu untuk untuk dimakan? Nah, jawabannya no thanks, I've just had lunch.
enggak, terima kasih, saya baru saja makan siang, atau saya baru saja menikmati makan siang. Jadi di sini baru saja, just-nya ditaruh setelah to be. Setelah to be have has baru ditaruh just, yang berarti baru saja, beberapa waktu yang lalu. Ya. Yang kedua, hello, have you just arrived? Hai, apakah kamu baru saja sampai? Nah, baru saja sampai, jadi a short time ago, beberapa waktu yang lalu. Nah, selanjutnya already ya, tadi just, sekarang already. We use already to say that something happened sooner than expected. Kita bisa menggunakan kata already setelah to be ya, seperti biasa, setelah have atau has, untuk menyatakan bahwa something happen, sesuatu terjadi, itu lebih cepat dari yang kita harapkan, lebih cepat. Jadi seperti ini, misalnya saya berharap ibu saya datang. Saya harap ibu saya datang. Oh, ternyata ibu saya sudah datang gitu. Tapi untuk lebih jelasnya kita lihat di sini contohnya. Don't forget to post the letter. Jangan lupa untuk mengepostkan surat ya, gitu. Ini mengingatkan ya, jangan lupa Mbak untuk mengepostkan surat. Tapi jawabannya apa? I have already posted. Saya sudah mengepostnya. Nah, jadi yang awalnya dia berharap mengingatkan ya, ternyata sudah dilakukan. Ya, jadi sepertinya kayaknya belum melakukan, jadi saya ingatkan. Oh, ternyata sudah. Jadi ini yang dinamakan something happen sooner than expected. Jadi lebih cepat dari yang diharapkan. Yang ini, contoh yang ini misalnya, what time is Mark leaving? Jam berapa Mark ini pergi? Jam berapa sih? Terus oh ternyata he's already gone. Dia sudah ini kok, dia sudah pergi. Nah gitu. Dipikir belum pergi, oh ternyata sudah pergi. Nah yang terakhir, yet. Nah kalau teman-teman mungkin sering mendengar kata-kata yet, biasanya ketika ada yang bertanya sudah selesai, not yet. Nah, artinya not yet apa? Belum. Nah ini juga sama ya, yet, jadi until now, jadi ini sampai sekarang ini belum terjadi ya. Contohnya misalnya, oh sebentar, ulang satu lagi. Biasanya yet di sini hanya digunakan pada kalimat tanya dan kalimat negatif gitu, karena artinya yet belum ya, maka ini masuk ke kalimat negatif ya. Oke, kita lihat contohnya. Has it stopped raining yet? Apakah hujannya sudah berhenti atau belum? Oh, ternyata belum gitu. Atau lebih tepatnya kalau mengartikan ini, apakah hujannya belum berhenti? Gitu. Oke, yang selanjutnya. I've written the letter but I haven't posted yet. Saya telah menulis surat, tetapi saya belum mengepostkan ya. Belum mengepostkannya. Nyanya belum mengepostkan suratnya. Sudah nulis tapi belum dipostkan. Gitu. Oke. Sudah ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan untuk absen di Google Form, and there is exercises ya, ada latihannya sedikit. Cukup sampai di sini. I think enough. We see again on the next material. Thanks for your listening. Thanks for your watching. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.